biaya politik itu sangat tinggi Pak Udi. Betul ya, kita sepakati itu ya Pak ya. Dan Pak Mayaldi memanfaatkan segi keuangan Pak Udi. Betul nggak seperti itu? Cik 2 3 dah mulai no. Sana basuh balik Joyuang Tagia di Pot Bungo. Hari ko sana sarpo biasa nak pasti di Pot Bungo tuh orang-orang yang masuk Pot Bungo adalah orang-orang yang luar biasa tentunya. Hari ko pun sana yang basuh jauh Pak Audi Joinaldi. Betul nama Pak? Kalau di sana pasti di sana Allah tahu Pak Audi Joinaldi adalah calon wakil gubernur Sumatera Barat. Patang lah deklarasi ya Pak ya? Alah deklarasi pasangan dari Pak Mahyaldi Ansarullah. Alhamdulillah hari ko yang bisa basuh aja Pak ko di balik kesibukan yang luar biasa masih punya kesempatan untuk ngecek di siko di Pot Bungo. Pak Audi, tanya cek Pak, masyarakat banyak keceknya siapa sih Pak Audi Joinaldi itu banyak nak tahu gitu. Bahkan meragukan keminangan seorang Audi Joinaldi. Apa pendapat apa tentang ini? Banyak yang bertanya tentang Iya Audi. banyak tuh. Iya. Orang Minang tuh indah gitu kan. Audi kalau dibilang siapa ya sebenarnya ya bukan siapa-siapa. Masyarakat biasa aja sama kayak udah Buyuang. Mungkin Iya. udah Buyuang lebih luar biasa dibanding Audi. Wadah lah Pak. Luar biasanya bisa basuh beliau sana. Jadi kalau dibilang siapa Audi, siapa Jatuh ya kan? Ya orang biasa. Saya bukan pejabat, saya bukan pejabat negara, bukan anggota dewan, Iya. bukan penegak hukum. Ya kalau statusnya ya rakyat biasa, orang biasa. Orang biasa yang kebetulan orang Minang sebetulnya selama kok di rantau ya Pak. Ya apa Ambo, bapak orang Padang, Orang Padang, emak orang Solok, orang Solo. di 6 suku kota Solok. Oh. Ya bapak dan ibu memang salah SMA merantau. Oh, Pak Jibu merantau. Iya. Setelah beliau menamatkan SMA-nya ya merantau. Jadi Ambo ya lahir gadang di rantau. Gadang di rantau. Iya. Tapi masih acok pulang kampung. Acok pulang kampung. Nah, Buktinya punya rumah di Padang ya kan? jadi sana yo malam kok di rumah Pak Audi Joinaldi langsung ke sana. Jadi beliau nak ngontrak rumah beliau di situ kok. Nah, Pak, bisik-bisik orang di luar Pak Audi itu seorang pengusaha. Cerita Pak apa usaha Pak sama Pak? Ya memang kalau background latar belakang kami memang seorang di dunia usaha ya, sebenarnya Usaha. bukan di dunia politisi atau di dunia politik, bukan seorang politisi sebenarnya. Usaha memang banyak di bidang pertanian dan peternakan. Ya. Pertaniannya kami banyak usaha di tanaman pangan dan hortikultura, tanaman sayur. Iya. Peternakan bisa dibilang hampir seluruhnya di dunia atau industri perunggasan. Kebetulan usaha kami memang banyak di Indonesia bagian timur, di Sulawesi, di Nusa Tenggara. Kalau jualan pakan ternak bahkan kita jualan sampai ke Maluku Utara, jualan sampai ke Papua. Iya. Jadi memang banyak berkutat atau berkecimpung di Indonesia bagian timur. Ada menarik sebagai pengusaha yang bergerak di pertanian, di perunggasan, secara kehidupan betulnya Pak Audi itu sudah mapan. Secara hidup lah cukup lah. Tentu sudah punya harta yang cukup, keluarga yang bahagia. Ada saatnya Pak mau ikut di dunia politik di Sumatera Barat. Iya kalau ditilik dari awal ceritanya, kalau kita boleh bicara, sebenarnya nggak merencanakan di awalnya. Nggak ada planning awalnya. Nggak ada planning sama sekali, nggak ada keinginan untuk terjun dalam dunia politik gitu ya. Tidak ada. Di awalnya tidak ada karena memang keluarga Ambo bukan keluarga politisi, keluarga Ambo juga bukan pejabat. Iya. Ya, jadi memang keluarga biasa, maksudnya keluarga pada umumnya. Bahkan kalau boleh dibilang keluarga saya awalnya keluarga yang marginal, dalam artian di awal hidup keluarga kami, wah susah banget hidup keluarga kami. Ibaratnya bahkan waktu saya mau sekolah SD aja itu ayah saya tuh mesti minjam uang ke orang supaya saya bisa sekolah. Jadi keluarga biasa-biasa aja. Terus
kini mengapa jadi masuk dalam kancah politik? Apa yang mendasari keinginan seorang Audi Joynaldi ingin terjun ke politik saat kini? Ya, ada seseorang memang yang ibaratnya merubah mungkin jalan hidup saya sebelumnya. Ya, mungkin sana juga ada dengar dengan Buya Mahyaldi. Memang di awal Buya ya mungkin secara dalam tanda kutip berseloroh ya, mengajak saya untuk wah nih cocok sumbar 1 sumbar 2 gitu. Kenapa beliau berkata demikian? Karena memang saya bercerita kepada beliau, Buya, kalau memang Buya punya kesempatan jadi gubernur Sumatera Barat suatu saat nanti, saya ingin menyumbangkan ide dan gagasan untuk Sumatera Barat pada Buya apabila mungkin suatu saat Buya jadi gubernur Sumatera Barat. Karena memang Ambo kenal Buya udah beberapa waktu yang lalu. Ambo tahu beliau orang yang sangat baik, orang yang jujur ya, seorang Buya pula, kan? Dan orang yang sederhana, saya tahu betul. Jadi saya cerita karena saya juga banyak membantu gubernur-gubernur di Indonesia Timur mengembangkan program-program yang terkait dengan khususnya industrialisasi dan hilirisasi di bidang pertanian. Dalam arti luas, Buyong. Jadi saya ceritalah ke Buya Mahyaldi, ke beliau, bagusnya memang Sumatera Barat ini dipicu atau dipacu atau dikembangkan sektor pertaniannya. Karena memang bagaimanapun itulah backbone atau tulang punggung utama perekonomian Sumatera Barat. Jadi memang harus kita kembangkan Buya dengan berbagai cara lah menuju hal yang lebih produktif dalam hal pertanian. Singkat ceritanya begitu. Beliau setelah itu berseloroh, wah ini cocok nih sumbar 1 sumbar 2. Dan beliau juga sempat bertanya, kenapa Audi mengembangkan usaha yang terkait pertanian ternakan ini di kampung orang? Kenapa nggak bisa di kampung sendiri? Saya bilang bisa juga di Sumatera Barat, Bu ya. Tapi memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku nih. Karena kan ini bukan masalah uang untuk memulai atau mengembangkan pertanian kan, tapi kan masalah ide dan gagasan yang cocok untuk wilayah setempat. Masalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya konsumtif. Masalah teknologi apa yang tepat dilakukan untuk pertanian Sumatera Barat. Kita nggak usah membayangkan teknologi yang kayak ilmu roket gitu. Enggak. Sebenarnya teknologi sederhana. Ya. Memang yang saya ceritakan ini bukan berbasis teori ya, tapi juga berbasis praktek atau aplikasi. Maksudnya, saya udah melakukan, kami udah melakukan di Sulawesi. Iya, lebih kurangnya begitu. Itu di awal ya saya, ibaratnya saya nggak ingin. Awalnya hanya titip pesan ke Pak Mahyaldi. Kalau jadi gubernur, gini Pak, gitu ya. Ya, kalau jadi gubernur begini Pak, gitu. Jadi akhirnya berseloroh dan ternyata dipinang langsung. Ya bukan. Ayo nih jadi gubernur, enggak seperti itu, enggak. Jadi beliau hanya berseloroh, wah ini cocok nih, waktu kita berfoto bersama, beliau mungkin bercanda, cocok nih ya sumber 1 sumber 2, saya cuma tersenyum simpul lah, ibaratnya ya bercandaan. Ternyata bergulir serius, dan saya bilang ke Buya waktu itu juga, Buya maksud makasui Ambo, baca rito tentang hal tersebut, Ambo ingin membantu Buya sebagai pengusaha dari luar untuk membantu mengembangkan potensi ekonomi utama Sumatera Barat. Nah, Buya bilang, wah kalau bisa dari dalam kenapa dari luar? Karena memang kan regulator atau pembuat kebijakan itu juga menentukan. Hati kecil saya masih merasa, aduh saya memang nggak mencari itu. Saya bukan tipe orang yang mau mencari kekuasaan, butuh panggung, nggak ada Buya, bukan itu sama sekali. Jadi menolak gitu kan, coba meyakinkan diri, terus akhirnya saya dipanggil oleh orang tua saya, tepatnya oleh ayah saya. Dia cuma titip pesan gini, Audi kamu itu ayah kamu orang Sumatera Barat, ibu orang Sumatera Barat, kakek nenek kamu orang Sumatera Barat, buyut kamu orang Sumatera Barat, moyang kamu orang Sumatera Barat. Nah kamu malah investasi di Indonesia Timur, kamu bantunya gubernur-gubernur di Indonesia Timur dengan program-program dan ide-ide kamu. Udahlah, bantu itu bangun Sumatera Barat juga di bidang pertanian. Kembangkanlah kampung kamu itu yang sekarang mungkin agak tertinggal. Tapi sebelumnya, sebelum Pak diputus, betul selama ini kan Bapak mungkin banyak membangun daerah timur. Kenapa kemarin ke daerah kita? Ya itu ada cerita lagi di balik ya, karena memang saya pernah tinggal di Makassar selama lebih kurang 5 tahun. Jadi disitulah saya menemukan banyak partner bisnis, saya menemukan banyak saudara, banyak kawan-kawan di Sulawesi Selatan.
Nah, dari situlah sebenarnya bermula. Udah beberapa tahun yang lalu, udah agak jauh. Nah, setelah ayah saya bicara semua bahwasanya nenek moyang saya seluruhnya dari ayah ibu dari Sumatera Barat, ayah saya bilang udah bantulah itu provinsi kamu untuk meningkatkan perkembangan pertumbuhan ekonominya. Bahkan ayah titip pesan, kalau perlu, walaupun kamu gak lahir dan besar di Sumatera Barat, kalau perlu kamu mati di Sumatera Barat. Tapi bukan berarti saya nggak lahir dan besar di sini, saya nggak hidup dengan budaya Minang. Karena bagaimanapun ibu ayah dua-duanya orang Sumatera Barat. Jadi di rumah pun ngomong Minang. Ya makanya ya Ambu mengerti lah bahasa orang awak nih ya kan. Bahasa Minang nih. Jadi memang kalau ke Sumatera Barat ya cukup sering gitu. Dari dulu sering gitu. Sering ibaratnya pulang kampung gitu sering. Nah, keluarga ayah dan ibu juga masih banyak di Padang dan di Solok dan di Payakumbuh. Oh, masih banyak saudara. Masih banyak karena buyut saya adalah Haji Marah Adin. Nah, ini juga perlu diketahui sama Iya, mungkin di sana di rumah masih banyak bingung. Enggak apa-apa, dijelaskan. Itu ini Bapak nenek buyutnya Haji Marah Adin. Haji Marah Adin ini punya anak wanita namanya Andung Aisyah, itu nenek saya. Tapi beliau wafat di tahun 82, saya lahir 83. Andung Aisyah punya 6 anak, ibu saya anak kelima dari Andung Aisyah. Nah, saya anak pertama dari ibu saya. Jadi saya ada cicitnya Haji Marhadin. Haji Marhadin adalah Kepala Dinas Pertanian Sumatera Tengah kala itu. Ya, udah gitu salah satu pendiri Fakultas Pertanian UNAN dan acting dekan pertama Fakultas Pertanian UNAN, Haji Marhadin. Oh, begitu. Dan juga ketua panitia pembentukan Kota Solok. Dan sampai sekarang nama beliau diabadikan di nama jalan ada di Kota Solok dan di Kota Payakumbuh. Ada 2 nama jalan Marhadin, itu buyut saya. Jadi Dunsana yang masih meragukan Pak Audi Jenal di atas keminangannya, inilah cukup dijelaskan beliau, termasuk buyut beliau punya jasa terhadap Sumatera Barat, perkembangan Sumatera Barat seperti itu. Kala itu ya. Dan isu yang beredar, Pak Audi mau jadi wakil gubernur mendampingi Pak Mahyildi karena basic yang sebagai pengusaha tentu pitingnya banyak, uangnya banyak. Artinya biaya politik itu sangat tinggi Pak Audi. Betul ya, kita sepakati itu ya Pak ya. Dan Pak Mahyildi memanfaatkan segi keuangan Pak Audi, betul nggak seperti itu? Jadi banyak yang beredar di luar, wah Buya membeli Audi. Ya, bukan Audi. Balik, ayo Audi membeli Buya justru katanya. Sekian duit gitu. Nah, jadi kalau dibilang Audi membeli Buya, 1 rupiah pun saya nggak pernah ngasih uang ke Pak Mahyildi. Itu satu. Kedua yang mengajak adalah Pak Mahyildi, Buya Mahyildi. Dan pada awalnya memang saya merasa, wah saya bukan orang politik, nggak ingin berpolitik, menolak sampai tadi cerita yang tadi. Iya. Jadi desas-desus yang berkembang itu betul-betul ya mungkin orang cari perhatian, ingin dapat perhatian ya, atau mungkin khawatir dengan Buya Mahyildi gitu. Takut kalah. Kalau dibilang, wah siapa nih Audi gitu kan, anak kemarin sore di dunia politik, ya mungkin betul. Kalau di dunia politik saya belum berbuat apa-apa untuk dunia politik Indonesia, itu betul, gitu kan. Tapi memang saya udah berbuat untuk dunia pendidikan, karena memang saya banyak mengajar di berbagai universitas, sudah mengajar ribuan mahasiswa. Oh, jadi basicnya juga seorang pendidik ya Pak Yudi? Ya kalau kita bahas lagi ke itu, di dunia akademik ya, saya kuliah udah 5 kali, udah Buyong. Ya. Di alma mater saya banyak nih, kalau tanya alma mater. Ambo lihat gelar beliau cukup banyak. Bisa dijelaskan sedikit? Oh ya udah. Jadi memang saya pernah di IPB, di Institut Pertanian Bogor. Itu pertama kali S1 saya. Di IPB saya lulus 3,5 tahun. Jadi saya kuliah 7 semester aja tuh. Saya nggak pernah kuliah semester ke-8. Saya lulusan tercepat dan terbaik angkatan saya. Bahkan saat lulus dari ini IPB ya, maksudnya dari salah satu universitas terbaik di Indonesia. Waktu lulus bahkan saya juga ibaratnya kelebihan SKS, 12 SKS saya lebih. Jadi aturan lulus 144 SKS. 3,5 tahun masih berlebih 12 SKS. Jadi saya lulus dengan 156 SKS. Kan kalau kuliah kan 144. Terus saya pernah kuliah di Wageningen di Belanda. Wageningen itu kalau udah Buyong googling itu the best agricultural university in the world. Jadi universitas pertanian terbaik di dunia. Nah, saya pernah jadi presiden PPI di situ, Persatuan Pelajar Indonesia. Terus saya pernah kuliah di Unhas. Tadi saya bilang pernah tinggal di Makassar.
Jadi pernah kuliah di Universitas Hasanuddin juga, yang juga termasuk universitas terbaik di Indonesia Timur dan masuk 10 besar di Webometrics ya, penilaian Universitas Indonesia. Masuk 10 besar. Saya pernah di UGM, Jogja. Di UGM. Pernah di UGM juga, Jogja. Ya UGM juga masuk 3 besar universitas terbaik di Indonesia. Saya juga lulus dengan nilai tertinggi di kelas. Waktu di Unhas pun juga. Terus sekarang saya lagi di IPB lagi menempuh pendidikan doktoral. Doktoral sekarang. Pak Audi, banyak universitas yang dilewati. Haus akan ilmu kah atau ingin mencari gelar yang panjang? Saya memang tipe yang suka belajar dan suka mencari pergaulan. Kalau kita masuk ke kampus kan kita ketemu banyak orang. Iya. Ketemu banyak teman. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, orang-orang yang sekolahnya pasti orang-orang makin hebat. Saya ketemu anggota DPR RI, saya ketemu kepala staf angkatan laut, saya ketemu sekjen DPR RI, saya ketemu pejabat-pejabat pemerintahan, saya ketemu pengusaha-pengusaha besar, saya ketemu politisi, saya ketemu akademisi-akademisi hebat. Ketika bersekolah lagi kan, karena sekolahnya kan sekolah yang cukup bagus, yang terbaik juga lah di Indonesia. Masuk ke situ ya pasti ketemunya banyak orang-orang hebat juga. Itu kan menambah luas pergaulan. Dan alhamdulillah saya udah pernah mengajar atau mengisi kuliah tamu atau kuliah umum ataupun seminar yang levelnya nasional maupun internasional dari Sumatera sampai Papua. Udah pernah saya di seluruh pulau di Indonesia, udah pernah, pulau-pulau utama ya. Sulawesi, Kalimantan, Jawa tentunya. Dan kalau secara resmi saya terdaftar sebagai dosen di Fakultas Peternakan UGM, dosen dari industri. IPB saya pun sering ngajar dan sampai sekarang pun saya masih ngajar dan membimbing beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur. Jadi masih aktif ngajar? Masih ngisi-ngisi seminar, webinar kalau saat ini ya, karena ke masa Covid masih. Membimbing skripsi mahasiswa, terakhir saya ngelulusin 3 dari Universitas Mataram, NTB. Pernah juga di Tadulako, Palu, Halu Aleo Kendari, IPB sendiri. UGM sering menguji juga di sana. Jadi ya lumayan lah. Berarti balik ke cerita awal, berarti tidak benar ya kalau Pak Audi membeli Buya? Enggak benar. Ya itu kan cerita yang dibuat-buat tadi itu saya bilang kalau orang mungkin ya khawatir dengan Buya menciptakan hoaks gitu kan. Karena saksinya banyak, saksi matanya banyak. Orang yang mendengar mungkin atau melihat gitu kan Buya berseloroh atau sedikit bercanda gitu kan. Yang pada akhirnya beliau mengakui, saya tanya, Buya kenapa pilih Audi gitu kan. Jadi memang beliau dapat pesan dari seseorang cari wakil gubernur yang mengerti tentang pertanian dalam arti luas. Dan kedua milenial. Ambo Pak Sobo juga Audi katanya. Ambo juga tidak menyangkau katanya. Jadi yang beliau katakan ini intuisi Ambo aja ketika mengajak Audi. Nah, tapi menarik. Seorang Buya yang ayo ajak seorang anak milenial. Pak Audi membawa tagline milenial mana? Iya. Kenapa harus milih milenial, Pak? Dunia berubah, Indonesia berubah, Sumatera Barat pun pasti akan berubah. The world is shifting, bergerak. Ya memang masanya mungkin masa saat ini masa generasi kami. Masa generasi kami untuk melanjutkan tampuk pimpinan di segala bidang di Indonesia. Kita bicara pimpinan bukan hanya pimpinan daerah, ada pimpinan perusahaan. Sekarang banyak direktur-direktur muda di BUMN dan perusahaan swasta yang memang orang-orang milenial, orang-orang muda. Bahkan sekelas menteri pun ada yang milenial. Jadi setelah saya nanti generasi kami milenial lewat, ada generasi Z kan selanjutnya. Ya kita juga mesti mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Emangnya kalau generasi tua menurut Pak Audi sudah tidak produktif atau bah? Tetap berkontribusi untuk pembangunan negara ini dalam segala bidang, karena mereka punya pengalaman pasti, punya pengalaman, punya pengetahuan yang lebih dari kami pastinya, karena hidup di dunia yang lebih lama. Cuman kan memang sekarang komposisi demografis di Indonesia banyaknya usia yang dibilang usia tahun kelahiran milenial itu, 35% sampai 40% di situ. Jadi artinya yang akan menggerakkan Indonesia ya orang-orang itu sebagian besar. Karena kan piramida penduduk kita piramida bonus demografis. Kebalik sama Jepang nih. Jepang orang tuanya yang banyak, anak mudanya sedikit. Indonesia kebalik, anak mudanya banyak. Nah,
dengan banyaknya populasi pemuda itu artinya kan kebutuhan mereka atau needs-nya kan akan berbeda dengan generasi yang kalau kita bilang generasi kolonial gitu. Betul. Needs-nya atau kebutuhan akan berbeda, pola pandang, pola pikirnya akan berbeda, teknologi yang digunakannya berbeda. Itulah makanya kita juga mesti mengakomodir. Makanya kita lihat di banyak daerah termasuk pemerintah pusat mulai mengakomodir orang-orang milenial karena untuk itu. Kalau semuanya dalam tanda kutip orang-orang kolonial memimpin, kan nggak bisa membaca keinginannya kaum milenial. Akan berbeda pasti, akan berbeda. Pertanyaan saya berikut adalah, sana itu agak menarik sana. Kalau beliau tadi dengan berseloroh Buya meminta beliau menjadi sumber 2, kenapa harus memilih Buya? Karena Buya yang meminta, padahal banyak loh calon-calon Gubernur Sumatera Barat yang punya potensi juga. Kenapa Pak Audi mengiyakan permintaan dari pinangan dari Pak Mahyaldi? Kenapa tidak melirik yang lain gitu loh? Karena memang nggak ada tujuan ke politik kan di awalnya. Awalnya tidak ingin berpolitik, kemudian dapat dan yang ibaratnya yang mengajak kami ke dunia politik adalah Buya. Dan kalau ditarik ke belakang lagi, sebelum saya bertemu atau berseloroh itu, saya sempat bertemu dengan beliau lagi jauh sebelum gembiar-gembior politik di Sumatera Barat ini. Saya ketemu beliau di kantor Gubernur NTB, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Karena saya punya hubungan yang cukup dekat dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Waktu itu Buya bertamu di kantor Gubernur NTB, Pak Zulkifli Mansyah. Saya bisa memanggil beliau dengan sebutan Bang Zul. Wah, ini ada wali kota Padang nih, katanya. Datang, katanya. Oh iya, tetangga saya itu Bang Zul, saya bilang gitu. Jadi Bang Zul banyak bercerita ke Pak Mahyaldi saat itu. Ini anak muda ini yang bantu saya banyak nih bidang peternakan dan pertanian di NTB, membuatkan program dan juga investasi di NTB. Dia bercerita banyak ke Buya Mahyaldi. Ya, itu disitulah mungkin pertama kali sebenarnya jauh sebelum gempita politik ini bergaung gitu. Jadi bukan mau memilih, tapi dikasih sama yang di atas. Jadi bukan dalam, wah kenapa nggak dengan yang itu, yang merah atau dengan yang biru gitu kan? Nah, enggak, karena memang ini terjadi tanpa direncanakan, terjadi tanpa skenario, tapi Dabuyuang hadirnya Audi di kancah politik Sumatera Barat sebenarnya kan jadi merubah tatanan perpolitikan Sumatera Barat. Karena jadi sesuatu yang out of prediction, di luar prediksi. Di luar prediksi muncul gitu kan. Sedikit membuat rame dan sedikit agak mengacaukan prediksi, tapi kan itu kan khasanah demokrasi. Iya. Dan ini menambah warna perpolitikan di Sumatera Barat. Menambah warna perpolitikan dengan isu sebagai macam-macam kayak wah Audi punya pengalaman apa di dunia politik. Saya tanya balik, Bang Sandiaga Uno punya pengalaman apa di politik pas dia menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta? Iya. Provinsi yang basicnya tetap pengusaha saat itu kan? Pengusaha saat itu. Provinsi yang sangat plural, DKI dengan berbagai orang dari berbagai daerah, mengelola anggaran begitu besar. Memangnya Bang Sandi punya pengalaman politik sebelumnya? Sama Audi sekarang. Kira-kira apa yang mau ditawarkan kepada masyarakat Sumatera Barat oleh seorang Audi Joinaldi? Ya. Jadi kami udah membuat, karena udah deklarasi hari Minggu kemarin, alhamdulillah kita juga tentunya sudah membuat visi dan misi serta program-program unggulan. Karena mungkin saya akan banyak melihat dari segi aspek ekonomi. Yang pertama tentunya kita akan berfokus pada industri pertanian atau agroindustri atau hilirisasi pertanian dalam arti luas ya. Kalau saya sebut pertanian dalam arti luas itu melingkupi peternakan, perkebunan dan juga masuk perikanan. Memang kita ingin mendrive atau mengadded value nilai-nilai dari produk-produk pertanian. Kita ingin meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian kita. Saya nggak akan bahas detail di sini, karena saya sering ngasih kuliah umum, bisa lama nanti Bang Buyong ngantuk. Terus itu umum, terus secara globalnya, terus juga akan terkait dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, kita ingin mematurkan dan mengeksplor serta mengekspos, itu yang paling penting kata keduanya. Pariwisata Sumatera Barat dan ekonomi kreatifnya ke nasional dan juga dunia. Kan? Terus tentunya UMKM nanti kita punya program-program unggulan yang cukup bombastis saya rasa. Salah satu ada program unggulannya adalah mencetak 100.000
milenial Minang entrepreneur. Luar biasa. Nah, terus tentunya ketiga sektor ini akan kita rangkum dengan dunia kekinian. Kalau nggak, Sumatera Barat juga bisa kena disruption atau kegerusan. Kita ingin semuanya ini terangkum dalam transformasi digital Sumatera Barat. Sekali lagi nih dari sektor ekonomi ya. Iya. Tentunya untuk menopang sektor ekonomi kita perlu sumber daya manusia yang kuat. Sektor pendidikan pasti kita perhatikan. Pendidikan yang berbasis umum dan juga pendidikan yang berbasis agama seperti pesantren, Iya. ya kan, madrasah, aliyah, sanawiyah dan sebagainya. Kan? Tentunya kesehatan juga kita perhatikan. Nggak mungkin lah bangsanya atau nagari ini Sumatera Barat bisa maju tanpa SDM yang kuat, pendidikan cukup dan orang-orangnya sehat. Di situ juga tentunya ada pemberdayaan wanita. Dan juga tentunya karena sistem kita sangat unik Sumatera Barat, nagari, ya kan? Kita kan nggak punya desa dibilangnya ya. Iya. Bisa dibilang semuanya nagari gitu. Di situ ada peran pemangku adat kan? Iya. Nah, itu juga ada masuk dalam program-program kita yang melibatkan Nini Mama, alim ulama, tentunya ya kan, Cadia Pandai, Bunuh Kanduang juga ada. Jadi memang seorang birokrat bersanding dengan seorang pengusaha. Sang pengusaha menawarkan banyak ekonomi, sang birokratnya juga mengingatkan sang pengusaha, kita Sumatera Barat juga punya adat sendiri yang sangat spesifik. Jadi ini harus dikombinasikan. Nggak bisa ekonominya berjalan tanpa memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebut ya kan? Oh, betul Buya. Jadi kita coba create sedemikian rupa agar semuanya bisa berdaya gitu loh. Bukan hanya wah ini cuma diperhatikan sektor enggak. Tapi bagaimana dengan basic sebagai pengusaha, peternakan, kemudian pertanian tadi, ketika ini dibangun di Sumatera Barat, Pak Audi tidak takut dengan ada unsur kepentingan basic Bapak sebagai pengusaha gitu. Jangan sampai nanti dengan status seandainya terpilih jadi wakil gubernur punya kekuasaan, akhirnya investasi di Sumatera Barat akhirnya menguntungkan sosok Audi Joinaldi sendiri. Bagaimana Bapak memandangku Pak? Kita melihatnya begini. Sekali lagi saya kesini nggak nyari kekuasaan, bukan untuk nyari pitih. Tadi Buyung udah bilang, udah cukup ya. Buat saya ya mungkin cukup. Saya udah happy dengan hidup saya. Kalau saya mau cari duit ke Sumatera Barat, nyari pitih yang ke Sumatera Barat, ya dari dulu. Toh tanpa ada Sumatera Barat, saya juga, ya kan? Ditakan langsung beliau sana pertanyaan yang tadi sebenarnya mancing apa kok ternyata beliau memanglah siap dengan segala hal. Jadi otomatis Pak Audi tentu tidak mengambil keuntungan dari situ kan ketika nanti jadi wakil gubernur. Niatnya satu, ingin menggerakkan ekonomi Sumatera Barat. Saya melihat Sulawesi Selatan sebagai benchmark saya karena bisnis kami banyak di sana. Dengan komoditas yang serupa, artinya ada jagung sana sini ada jagung, ada beras sana sini ada beras, ya kan? Sana ada udang sini ada udang, sana ada bahan tambang sini juga ada, sana sawitnya nggak sebanyak di sini, ya. Kopi sana ada di sini ada. Kenapa sektor ekonominya Sulawesi Selatan lebih bergairah gitu dibanding Sumatera Barat? Karena memang salah satunya yang saya lihat sektor pertaniannya lebih mature, lebih matang, lebih dewasa di sana dibanding di Sumatera Barat. Itu menurut saya karena saya melihat. Jadi amanah dari atau titipan dari ayah saya adalah bantulah bangun itu negeri kamu, bantulah bangun itu kampung kamu sendiri, kampung nenek moyang kamu. Tadi dia bilang kalau perlu kamu matinya di Sumatera Barat gitu, walaupun nggak lahir di Sumatera Barat. Pak Audi, sebelum Pak Audi saya sempat bincang-bincang dengan Buya Mahyardi, bahkan Buya berani tanda tangan fakta integritas saat itu dengan saya. Apabila beliau terpilih jadi gubernur, berani enggak Pak untuk menaikkan anggaran untuk persoalan seni budaya di Sumatera Barat? Beliau berani, bahkan beliau tanda tangan saat itu. Bagaimana Pak Audi memandang persoalan seni budaya di Sumatera Barat saat ini? Kenapa saya cukup menguasai banyak bidang, walaupun mungkin dibilang wah Pak Audi orang pertanian. Tapi sebenarnya saya S1 saya peternakan. Saya pernah magister manajemen juga. Terus saya sekarang sekolah bisnis ya kan. Jadi sebenarnya kok kadang-kadang kemarin tadi ada juga ya influencer diskusi dengan tentang pariwisata. Saya juga cukup memahami. Karena saya penikmat pariwisata gitu. Jadi diskusi bisa nyambung. Kalau dibilang seni, saya nggak tahu ini bisa dibilang penikmat seni atau bukan. Yang jelas saya senang banget nonton konser musik. Bahkan saya bisa berburu konser musik sampai ke luar negeri. Ya. Saya senang musik. Saya senang melihat tarian. Saya senang memainkan alat musik. Kan?
ya saya juga senang bernyanyi. Kalau teman-teman seniman di Sumatera Barat yang saya temuin, berarti Bang Audi ini pencinta seni gitu kan. Iya. Saya juga ketemu dengan sinias-sinias muda Minang. Notabene juga pekerjaan mereka di bidang seni. Bahkan saya bekerja sama dengan beberapa dari mereka untuk membuat film-film pendek mengenai budaya, makanan, alat musik, kesenian, kebiasaan nelayan Sumatera Barat. Jadi saya nggak tahu, tapi mereka bilang kalau gitu abang ini juga pencinta seni. Dia bilang, wah saya pernah ngejar nonton konser U2 Australia gitu, saya bilang gitu. Saya senang nonton konser di Jakarta pun ataupun di daerah-daerah lain. Saya kadang dengan istri saya nonton konser musik gitu kan. Oh, berarti abang ini pencinta seni katanya. Entah ya, saya pencinta seni atau enggak, tapi ya saya melakukan hal-hal itu. Saya bilang. Terus ada sinias juga, sutradara Minang, cukup terkenal, diskusi dengan saya. Pas diskusi dengan saya tentang film, dia diam melihatnya. Abang ngerti juga banyak film ya bang ya? Ya nggak tahu dia ngerti apa enggak, tapi saya penikmat di situ. Sama kayak halnya saya penikmat pariwisata. Jadi saya bisa mengasih komen, saran, ide, gagasan untuk dunia wisata. Tapi itu kan lebih banyak ke bentuknya, lebih banyak yang seni-seni modern, kayak konser. Bagaimana dengan seni tradisi Sumatera Barat yang akan sangat luar biasa. Seni tradisi itu bisa kita lihat, pertama saya belajar buku tentang Minangkabau, Dabuyong. Hampir 1000 lembar tuh bukunya. Halaman pertama, bab pertamanya dibahas tentang alat-alat musik tradisional Minang dan lagu-lagu Minang. Setelah itu makanan. Terus satu lagi pencipta lagu Minang. Lagu Minang ini kan termasuk yang ear catching, bukan hanya di Minang sendiri, tapi juga di Indonesia. Siapa yang nggak tahu orang walaupun di timur kampungan jauh di Mato. Kan? Terus saya juga ini juga mungkin bisa dibilang seni. Diskusi dengan seorang pencak silais tradisi gitu. Dia cerita dengan saya banyak hal dan saya pernah baca dan pernah nonton itu. Memang itu hal yang sangat menarik gitu. Nah, ini adalah kekuatan sebenarnya. Kekuatan kekayaan budaya Sumatera Barat yang tadi mungkin harus dieksplor juga dan diekspos juga. Tapi memang butuh bantuan, butuh stimulus, butuh dorongan dari pemangku kebijakan. Artinya apa? Jadi sektor seni ini juga bisa menjadi sektor pendorong ekonomi Sumatera Barat sebenarnya. Tapi yang terjadi sekarang kalau Pak Audi melihat seperti apa? Perkembangan seni dan budaya di Sumatera belum Barat. Terlalu dieksplor. Kita gampang. Kalau mau, contoh aja Bali. Budaya Bali khas ya. Tapi memang background agama mungkin berbeda ya kan, background budaya berbeda. Tapi kan mereka betapa ramainya orang nonton tari kecak itu bule-bule. Kita juga punya tari-tari yang macam-macam. Tari piring kita punya. Unik lagi kan? Kalau seni tradisinya kan. Terus apa lagi? Saluang. Ya kan? Itu kan sebenarnya bisa dong ditonton oleh wisatawan asing ataupun wisatawan lokal. Berarti kita kurang explore dan mengekspos. Ya, menurut saya itu. Ya, komitmen Bapak kalau saat ini Bapak terpilih memimpin daerah itu, seperti apa akan Bapak perbuat untuk mengembangkan seni budaya? Karena tadi, poin satu pertanyaan, berarti ini bukan di luar seni, ya UMKM, ini akan terkait juga dengan seniman. Dan tadi pariwisata. Ya, untuk mengeksplos dan mengeksplor pariwisata Sumatera Barat, kan bukan hanya alamnya aja. Alam hal yang lain. Wisata kan ada wisata alam, ada wisata man-made buatan manusia, dan ada wisata budaya dan seni. Ini yang kadang suka terlupakan. Untuk menggalakkan yang tadi nomor 2 di bidang ekonomi, pariwisata, ya seniman-seniman tradisional ini harus dilibatkan. Harus jadi bagian dari atraksi. Kayak di Bali tadi, tari kecak Pak. Kalau kita nonton tari kecak di pinggir pantai di Bali, yang nonton berapa? Sebelum Covid ya, yang nonton tuh berapa? Ratus orang. Turis lokal, turis mancanegara. Itu harus kita suguhkan. Kesenian-kesenian kita, tarian kita, alat musik kita, nyanyian kita. Di depan-depan turis yang datang itu, kita buatkan paket-paket gitu loh. Tapi selama ini yang terjadi, bukannya seniman menjadi objek saja bagi para pejabat gitu. Maksudnya objek seperti ini. Ketika pejabat pergi berkunjung ke luar negeri, dibawa seniman. Dan itu pun siapa yang dekat dengan pejabat, itu yang bisa dibawa gitu. Bapak memandang seperti apa? Saya selalu memandang suatu dari hal yang positif. Misalnya seniman Padang ada kesempatan goes internasional. Gimana apapun alasannya. Setidaknya sedikit banyak ada mengenalkan budaya Minang ke sana. Ternyata memang tarian dari Indonesia khusus Sumatera Barat ini luar biasa. Harapan mereka kan sebenarnya kan untuk mendatangkan orang-orang itu ke sini lagi. Kayak
Sekarang Tari Kecak kan nggak pernah dibawa lagi ke luar negeri sama pejabatnya di Bali. Iya. Karena mungkin udah terkenal. Udah Terkenal di Bali. Ya kan? Barong Bali tuh, pakai barong itu kan juga ada kan. Nggak pernah dibawa lagi ke luar negeri. Karena dianggap udah dewasa, udah mature, udah terkenal. Nah, memang harus itu salah satu sebenarnya exposure budaya. Ya kebetulan mungkin kalau tadi ada faktor X ya saya nggak tahu lah ya. Nggak tahu itunya, bukan ranah saya mengomentari, tapi artinya seharusnya setiap orang atau seniman punya kesempatan untuk itu. Dan seniman ini harus jadi bagian dari pergerakan ekonomi, khususnya di dunia pariwisata Sumatera Barat. Baik. Di sana luar biasa bincang-bincang bojo Pak Audi Joinaldi. Ternyata beliau banyak menguasai berbagai hal, dan itu mungkin modal beliau untuk berani maju memimpin Sumatera Barat ya Pak Audi. Pak Audi terakhir, pertanyaan saya berikut. Kalau Pak Audi Manang Basamo Jobuya Mayaldi, apa yang pertama Pak Audi lakukan untuk Sumatera Barat? Pertama, karena dalam tanda kutip saya sudah mapping Sumatera Barat sebelumnya ya, bukan mapping masalah politik ya, tapi mapping masalah potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Sampai saat ini pun alhamdulillah udah keliling ya, kita bisa bilang hampir seluruh kota kabupaten, minus beberapa sih, tapi kan ini masih terus berjalan, masih terus berjalan. Pertama, saya akan, kalau secara global, saya akan melihat dulu peta kekuatan SDM kita, khususnya di tingkat provinsi ya kan. Terus tentunya kan kita mengukur itu dulu, baru langsung program-program prioritas, program-program utama ini harus segera dijalankan dengan baik tentunya. Ya, tentunya pasti konsolidasi internal dulu, kan. Terus memang saya juga berjanji dengan Buya, saya akan coba cari investor-investor baik asing maupun lokal. Kita utamakan lokal tentunya kalau untuk membantu Sumatera Barat. Karena kalau kita melihat, wah Sumatera Barat digerakkan oleh APBD aja, pasti nggak akan cukup. Kita juga mesti ada dalam investor internal, dalam artian memang pengusaha-pengusaha domestik, dan juga mesti kita cari akses bantuan-bantuan dari kementerian-kementerian, ya kan, dirjen kementerian untuk Sumatera Barat. Karena kalau dibilang dari APBD provinsi, APBD kabupaten kecil, tidak cukup. Waduh, berbaginya kayak sulit tuh untuk berbagai bidang ya, SKPD yang konon jumlahnya 30-an lebih. Mungkin mereka punya program masing-masing, punya tujuan masing-masing. Ya pasti nggak akan cukup. Ini memang mesti didapat tambahan dari luar, dan memang untuk meningkatkan PAD ini ya mungkin mesti digerakkan itu sektor-sektor tadi saya sebut di awal. Sebetulnya tadi pertanyaan terakhir sana, tapi ada yang terpikir deh Yuang Cetle sana, dan mudah-mudahan itu memang yang terakhir. Sekali lagi Pak Audi, terakhir, seberapa optimis Pak Audi bisa menjadi wakil gubernur Sumatera Barat? Kita yang bisa dibilang udah deklarasi, ya namanya manusia ada Bu Yuang, harus berusaha, ikhtiar semaksimal mungkin. Harus berjuang semaksimal mungkin. Badai, rintangan, tantangan pasti ada. Jegalan pasti ada. Termasuk fitnahan. Itu bagian dari jegalan ya. Mungkin ya fitnahan. Tapi ya namanya manusia, dan kami juga berjuang, maksudnya akan maksimal, akan fight dengan maksimal. Kita juga udah konsolidasi internal pengusung-pengusung kami. Kan? Ya harus optimis. Siap. Kalau udah terjun ya harus menang. Kalau terjun harus menang. Wah, saya lihat semangat Pak Audi yang luar biasa sana, dan mudah-mudahan kalau memang beliau terpilih, tentu beliau harus menepati janjinya, dan tentunya apa yang kita bicarakan itu sebetulnya lebih dari fakta integritas kan Pak. Artinya Iko jadi jejak digital dun sana. Apa yang diomongkan beliau saat ini, kalau suatu saat beliau terpilih dan ternyata tidak berjalan sesuai dengan pembicaraan, Iko bisa menjadi bagian dari tuntutan ke beliau. Setuju nggak Pak? Ya setuju. Oke. Nah, di sana terima kasih banyak, dan tentunya awaklah dengan Pak Audi Joinaldi Hariko, dan kita tunggu calon-calon pemimpin Sumatera Baratnya yang hadir di Pot Bungo. Nah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lebih